Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepada-Mu juga, biarlah Engkau memulayakan akan hati setiap kami saat ini Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan, untuk menikmati akan persekutuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan akan ibadah kami ini pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Saya sapa kita kembali. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Kali saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorak baginya, kita besarkan namanya. Kita katakan besarkan nama Tuhan.
Baik, tiba saatnya saya buka ruangan kesaksian untuk kita semua. Bagi teman-teman yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya dalam satu minggu ini, waktu dan tempat saya persilakan. Sambil menunggu, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berkata, bangkit suka nama Yesus. Saya ajak kita semua bangkit berpuji. Yesus
minggu ini Tuhan sertai ya, meskipun di hari Jumat kemarin itu ada UTS, jamnya itu 10:30. Terus sudah prepare, sudah belajar dari malam dan sampai pagi gitu ya, sampai udah pokoknya mandi mepet-mepet. Soalnya materinya memang banyak. Dan sampai di kampus sudah prepare. Anak-anak itu yang datang duluan tuh ternyata dioper-oper, bilangnya di ruangan ini terus dioper ke ruangan sebelah. Terus ternyata nggak jadi dipindah ke ruangan pertama. Akhirnya udah di situ lagi dan waktu jamnya udah mau dimulai itu wifi-nya itu kan pakai satu server gitu, error nggak bisa dipakai nantinya. Akhirnya udah terselesaikan. Setelah itu sudah mulai masuk servernya wifi-nya, tinggal masukin kode buat masuk ke ujiannya. Ternyata masih tiba-tiba error dan lampu mati dan menunda terus. Ini kapan ini ujiannya? Terus katanya saya kan wali dosennya tuh Bu Elisa gitu. Ya Bu Elisa silakan kerjakan, dikasih kodenya. Jadi sambil mati lampu lihat kalkulator itu nggak kelihatan ya. Jadi kayak gimana ini gitu. Dan saya sudah berusaha ngerjain 10 soal itu lampunya nyala dan nggak lama setelah saya kerjakan terus dosennya itu tiba-tiba datang, ada kabar gembira buat kita semua, ujian hari ini ditiadakan ya. Terus anak-anak bilang, loh kok ditiadakan, kayak sia-sia gitu kan belajarnya. Tapi ya mau gimana lagi, pasti kan yang udah ngerjain pastinya nggak cuma jujur, banyak anak-anak yang mau HP di belakang juga kan rame. Dan akhirnya ditunda, nggak tahu kapan. Tapi mungkin di situ ya ada positifnya ya. Mungkin saya belum siap benar-benar materinya dan ada kasih Tuhan waktu buat belajar lebih lagi untuk ngerjain TS-nya. Dan penyertaan Tuhan sampai saat ini buat saya itu sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Mungkin ada yang menyambung lagi. Jika tidak ada, keyakinan percaya bahwa Tuhan pasti selalu menolong dan menyertai kita semua dalam hal keadaan apapun. Tuhan pasti selalu bersama-sama dengan kita. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah
pujian dan juga kesaksian teman-teman kita boleh dikuatkan bersama. Nah, saat ini kita akan belajar bersama lewat firman Tuhan. Kita buka kitab kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah mendapatkannya? Roma 12. Sudah? Ya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, saya bertanya kepada teman-teman, arti perubahan itu apa? Yang apa? Perubahan. Apa itu? Apa itu? Yang kecil bisa. Apa? Berubah. Apa yang berubah? Apa arti berubah? Dalam sehari-hari nggak apa-apa. Apa teman-teman? Berubah. B-U-B-E-R-U-B-A-H. Berubah. Apa teman-teman? Ayo. Perilaku. Ya, perilaku. Contohnya, Misalnya hari ini dia jahat, besoknya baik. yes, ini apa? meninggalkan kebiasaan yang Apa? meninggalkan kebiasaan yang buruk pada Meninggalkan kebiasaan berubah. Yang hari ini jelek, oh itu sudah jelek, besok yang apa harus baik. Meninggalkan kebiasaan. Yes. Ada lagi? Cuma 2 orang di sini. Ayo. Kalau bayi, perubahan apa yang dialami oleh bayi? Hah? Pertumbuhan, ya kan? Gak mungkin langsung curut, langsung mami aku mau nasi, gak kan? Aku susu, ya tak kan? Jadi ada perubahan, ya. Ya wewe dulu, habis itu nangis, ya kan? Papa, mama, ya kan? Itu salah satu perubahan, ya. Apa lagi? Ada lagi kah? Berubah ya. Ada lagi yang membantu kalian? Berubah ya. Seperti bacaan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya, berubahlah. Jadi kita diajarkan untuk Nah, kira-kira teman-teman, kalau kita seperti yang teman-teman katakan tadi, bahwa saat kita melakukan hal yang tidak baik, kita bisa besoknya atau 1 jam kemudian kita bisa berubah. Kira-kira saat Tuhan melihat kita, saat sesama kita melihat kita, senang nggak? Ya, karena ada perubahan di dalamnya.
Tuhan dan sesama. Bagaimana cara kita menjadi? Poin pertama yang kita pelajari yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan apa aja yang kita bisa lakukan? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kira-kira contohnya sehari-hari kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih teman. Terima kasih teman. Yes. Kalau kita ingin Tuhan menyenangkan hati Tuhan, kita ke Tuhan dulu. Baru kita bisa selesai. Ya. Contohnya yang familiar, yang sehari-hari kita lakukan saat kita ibadah. Ya. Aduh Tuhan, aku harus bolos dulu ya. Kayak kemarin hari itu kan ikut ibadah doa malam. Ada sebuah hal yang harus yang tidak bisa dielakkan ya. Saya mohon maaf sama teman-teman mumpuni saya dan kami sebenarnya. Jadi apa ya? Kayak merasa bersalah. Jadi merasa karena kan sudah biasa. Jadi saat kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati kita, kalau sudah hidup sudah lakukan, kita kayak punya ada penyesalan di dalam hidup kita. Pernah teman-teman merasakan seperti itu saat melakukan hal yang tidak baik? Ada pernah nggak waktu bekerja di dalam hari teman-teman berbisik? Bersama, contohnya kita sudah, teman kita sudah atau orang tua ngomong sama kita baik-baik, tapi kita responnya tidak baik. Ada pernah nggak merasa bersalah? Saya sendiri itu kan, kadang itu ya anak-anak saya melatih, kayak tak gini, sabar-sabar terus meluap gitu, sini kan, bentak gitu kan. Jadi kadang saya tidak bisa saya menerima kata-kata, bukan kata-kata kotor, tapi bentak gitu, kayak nadanya beda dengan siang biasanya. Jadi saya nggak ngomong suruh lagi, jadi kayak ada merasa bersalah. Karena kenapa? Karena ada waktu yang selalu mengingatkan. Teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Ya pernah. Nah, teman-teman, menyenangkan hati Tuhan ada perubahan di dalam berpikir tentang Tuhan. Ya. Jadi ada perubahan dalam berpikir tentang Tuhan, ya, memahami dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini kan tidak sempurna. Seperti saya katakan tadi, kadang itu kalau kita sudah untuk masa banyak, tiba-tiba, nah kan, ya kadang itu baik yang dibilang ke kita sih. Jadi ya iblis memakai telinga kita itu, masih ya kan? Jadi kadang-kadang itu kita dalam berpikir itu kita sering lalai ya, kita sering lalai dalam hal itu. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Ya, ada perubahan dalam berpikir tentang Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus jangan kita terus di Tuhan menginginkan kita supaya kita menyenangkan Tuhan. Kita harus berubah, ya. Kita tidak terus-terusan melakukan hal yang sama, ya. Jadi bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Seperti dalam sehari-hari, ya. Tidak
dunia. Ya. Tidak mengikuti dunia. Kayak yang tren-tren sekarang ya, kayak konten-konten ya kan. Ada yang konten yang memberkati, ada yang konten yang kita kayaknya lebih viral ya, aneh-aneh ya kan. Tapi kita yang nonton, kita ketawa-ketawa lah, ya kan. Kontennya ini yang satu ini, oh begini. Kontennya sini begini, ya kan. Nah, ada yang kalau kita berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan, jangan pernah kita mengikuti hal-hal yang jelek, ya kan. Hal-hal yang jelek, apakah itu? Seperti kapan hari itu saya lihat di YouTube ada agama sebelah itu sama yang agama kita, dia ngomongin dengan ekspresi wah benar, terus agama kita di sini apa kamu bilang tadi? Apa kamu bilang babi? Nah, seolah-olah dengan kata-kata itu dia kalau kita awalnya itu memahami, oh dia ini membalas kata-kata yang jelek. Tetapi dengan endingnya itu, apa tadi bilang sekali lagi, berarti jadi kayak kata-kata balas pula. Jadi dengan hal itu kalau konten-konten supaya kita viral, kadang itu kita terpengaruh dengan kata-kata yang masa kalau kita begini apa sih kita kan itu harus mengikuti zaman sekarang dong, jangan dahulu aja loh, jadi nenek-nenek dulu deh. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, jangan kita mengikuti hal-hal yang kadang-kadang ini tuh ada uang di sini terus supaya cepat viral, apa itu namanya FPP ya. Dia dekat orang-orang berkepal. Kalau saya lihat orang tuanya di sana, aduh, baik nenek-nenek yang masih anak-anak masih muda, masih berlomba-lomba konten-konten. Kadang itu biasanya hanya senyum-senyum saja. Karena itu, kenapa kita mau di medsos juga nggak pernah sekarang selama sudah nikah itu kok nggak pernah muncul di medsos? Saya cukup yang melihat saja. Karena dia saya buat apa namanya tak komen teman-teman, kamu masih hidup ya? Dia hidup, kamu masa nggak hidup? Dia hidup dia, saya masih di Sidoarjo. Jadi teman-teman, saya katakan kalau menyenangkan hati Tuhan, ya jangan kita pernah mengikuti hal-hal yang pola hidup yang membuat masa depan kita hancur. Bukannya sekarang, yuk tidak, aman-aman saja. Apalagi yang di medsos ini, kayak game online yang luar sekali. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan dunia, ya. Jangan kita, supaya kenapa? Kalau kita mengikuti yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita tetap berpaling. Jadi berubah. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan selama ini, marilah kita untuk berubah. Mau menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, aku mau menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan saya, aku mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah saya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan studi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Saya harus mau studi dengan baik. Aku mau membanggakan hati Tuhan, meninggikan hati Tuhan dengan apa yang saya tuliskan. Menyenangkan hati Tuhan, ya. Memperbaharui pikiran melalui firman Tuhan. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita. Kita harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sering memberikan komunikasi dengan Tuhan dengan apa yang kita alami. Ya. Jangan pernah kita menggunakan sama
sudah cukup semuanya. Aku melupakan Tuhan. Apapun yang kita punya saat ini, berikanlah itu ya. Teman-teman, yang di dalam Kolose kita coba lihat lagi, Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10. Sudah mendapatkannya? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita akan semakin semakin biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita hidup di dalam tempat menyenangkan hati, kita semakin kayak naik tangga. Ya. Tangga pertama seperti teman-teman bilang tadi, kalau hari ini saya melakukan hal yang buruk, besoknya saya harus naik tangga lagi, lebih baik lagi. Kalau hari ini baru sempurna, saya harus naik tangga lagi, ya kan? Seperti sekolah kan, ada TK, ada SD, ada SMP dan selanjutnya, ya. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan apapun yang kita cita-citakan, asalkan kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini, menyenangkan hati sesama akan menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Menyenangkan hati sesama seperti apa yang kita lakukan? Ya. Kadang-kadang kita kalau masih jadul kamu itu, kamu tidak mengikuti zaman. Ayo ikuti zaman, tapi yang tidak ada untuk mengikuti zaman. Ya. Dunia ini semakin kejam teman-teman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, malah kita akan jatuh ke dalam yang tidak diinginkan. Ya. Bagaimana kita menyenangkan hati sesama akan menjadi berkat. Ya. Ada perbedaan, ya. Maksudnya tidak menirukan, ya. Tidak ada menirukan, tidak ada hati untuk menirukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Apa yang kita lakukan? Harus menirukan hal-hal yang baik. Ya. Harus menirukan hal-hal yang baik. Bukannya kita menirukan yang jelek, ya kan? Menirukan yang jelek. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bersikap dengan kasih. Ya. Kita harus ada kasih dalam hidup. Kita harus memiliki saling menghormati, ya kan? Kepada sesama kita. Memberi pertolongan, hidup dalam kedamaian, dan yang terakhir, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas itu dengan kebaikan. Ya. Kita mau menjadi berkat kepada semua. Kalau kita disakiti, oh aku juga manusia, benar, aku juga bisa, ya kan? Kita seperti kalau kita sudah emosi, sudah, aku juga bisa, aku juga bisa melakukan seperti ini. Ya sama kita, ayo hidup. Kalau kita mengikuti seperti apa yang mereka lakukan yang tidak menjadi berkat bagi sesama. Ya. Jadi ada kedamaian. Kedamaian kalau kita melihat teman-teman kita, kok ini nilainya lebih bagus daripada
berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, taat untuk mengerjakannya, akan kasih hasil yang memuaskan. Dirasakan. Sampai tetangga Tuhan, ya ampun, ya Tuhan, ya. Jadi sekalipun nggak mau langsung baca sekarang, jadi kita yang anaknya yang pintar dia disebutkan dari Tuhan. Kalau kita hidup, saya bilang ya semua yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan hal yang tulus, takut akan Tuhan, pasti hasilnya tidak akan sia-sia, ya kan? Bila itu sakit-sakit dahulu, bersenang-senang, ya kan? Dia sudah punya ada rasa libur kecil, masih kecil ya. Sekarang seperti itu ya. Nggak terasa sudah selesai kuliah itu, Wel. Aku masih SD ya, ketemu kalau pasal itu. Sekarang sudah SMP, sudah mau selesai. Jadi nggak terasa gitu, ya nggak terasa. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati sesama, menjadi berkat bagi sesama kita? Kita harus memakai kata-kata untuk memberkati sesama kita. Apa yang kita punya, kalau sesama kita membutuhkan pertolongan kita, kita harus memberi. Apa lagi yang harus kita lakukan untuk menyenangkan sesama kita, supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita? Apa ya? Ini teman-teman ada pengalaman sehari-hari yang sudah pernah dilakukan. Saya share dulu karena sombong ya. Waktu kita mau usaha kecil di rumah, ada yang datang beberapa ibu-ibu. Mau saya ini kita supaya bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi saksi bagi mereka. Wah, itu di Bantu gak ada, itu sih ada kumpulan. Kok sampai kok kita gak ada, kayak gak ada angin, gak ada apa, kok tiba-tiba ada usaha kecil di rumah. Ada ini ya, kayak kalau Madura itu kan ada kelompok mereka ini, satunya dibantu gitu, satunya ini butuh terus bertahan gitu. Saya bilang begitu, kita nggak ya bukan seperti itu ceritanya. Itu sebenarnya Tuhan Yesus. Saya langsung bilang kita nggak biasanya itu usaha itu kan ada yang bantu gitu, ada maksudnya ya seperti orang Madura gitu, ya satunya oh ini butuh ini ya. Saya baru tahu itu karena mereka ngomong gitu. Saya bilang itu berkat dari Tuhan Yesus. Jadi maksudnya saya itu ya apa ya? Saya ini punya Tuhan. Saya bilang kalau kita punya Tuhan, sesusah apapun, sesulit apapun, Tuhan akan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya harus bilang karena apa ya? Dia bilang kok kami sudah lama di sini. Kayak gak tahu ya mereka memikirkan itu bagaimana gitu. Padahal kalau kita lihat di dalamnya itu rapuh rasanya sebenarnya. Ya gak sekuat yang mereka lihat gitu. Tapi karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus yang menjadi saksi bagi sesama kita. Kalau dibilang Kristen ya, iya saya Kristen. Gerejanya di mana? Di Boki saya bilang ya. Jadi bagaimana kita supaya menjadi berkat bagi sesama teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita boleh? Ya, kita harus menjadi terang. Bukan kesombongan yang kita perlihatkan.
Jadi bagaimana supaya kita menjadi berkat? Kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, lewat tindakan kita, ucapan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak. Amin. Kalau ada orang yang membutuhkan, menurut hamba Tuhan, jangan pernah diam. Suatu hal yang mulia di mata Tuhan, dan Tuhan pasti akan membantu. Yang penting tidak ada kesombongan. Kita harus rendah. Kalau kita diolok-olok, biarlah diolok. Teman-teman ada mungkin saya ya karena apa ya, kayak mau dibilang, ya saya juga nggak berani bilang iri ya teman-teman. Senang kita sudah berusaha cici, ada orang yang nggak senang gitu ya. Sampai apa ya? Yang penting komunikasi itu nggak baik. Dan saya sudah bagaimana saya sebagai muridnya Kristus, saya itu dicuekin terus dulu. Tiap ketemu dicuekin, Pak, ya, Bu, iya, dan apa yang mukanya tidak yang membuat sakit hati gitu. Dan saya sudah bilang, saya tidak pernah membenci kalian. Saya tetap mengasihi kalian. Dan dimanapun kita ketemu, saya sih harus sampai kamu bilang sampai. Aku pernah sakit hati. Yang penting, ya jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Jadi setiap ketemu itu butuh kita ajak ngomong, tapi yang nggak enak gitu rasanya. Bagaimana kalau teman-teman merasakan, ya sudah lah, dan itu sudah berulang-ulang, sudah berbulan-bulan. Dan saya nggak pikirin, saya tetap sapa. Selamat pagi Pak. Ya, monggo. Dan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, pasti sakit hati. Ya sudahlah. Emangnya kamu hanya orang yang bukan hanya kamu yang ada di sini. Masih ada orang yang bisa yang harus apa namanya? Yang harus kita urus itu maksudnya kita urus. Tapi saya menahan diri. Saya menahan diri. Dan saya tidak benci. Saya tetap mengasihi dan menghormati. Saya hanya berkata, hanya Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang berkarya dalam hidupmu, ya, tidak ada yang mustahil. Karena saya akan tidak pernah membenci. Jadi istilahnya saya share ini teman-teman, bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sekalipun kita dibenci, jangan pernah kita membenci. Ya, kita harus mengasihi mereka dan kita harus tetap berdoa mereka. Jangan Tuhan sendiri yang berkarya. Jadi teman-teman, untuk menutup firman pada malam hari ini, saya memberikan contoh. Siapa yang pernah lihat di sini magnet? Bagaimana dengan magnet? Kalau magnet itu gimana? Kalau ada benda ditarik kan? Iya enggak? Atau magnet itu menjauh kalau ada benda kayak besi? Ditarik apa menjauh? Hah? Ditarik, ya kan? Ditarik magnet itu. Jadi magnet itu barang apapun, besi-besi yang bisa dia tarik, ditarik. Saya berikan contoh dalam hidup kita. Biar
supaya kami boleh berubah, tidak di hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini tingkah kami, pikiran kami, tindakan kami sering menyakiti hati Tuhan. Dan kami berkomitmen Tuhan, mulai pada malam hari ini kami mau berubah untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Jadikanlah kami magnet yang menjadi berkat bagi sesama kami. Kami jadikanlah kami magnet yang menarik semua orang-orang yang sudah jauh kepada Engkau, orang-orang yang tidak berkenan dalam kami boleh menjadi terang, menjadi saksi. Berkati teman-teman yang berada dalam hari ini, di studi mereka, di masa depan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, biarlah sukacita, bahagia yang selalu mereka nikmati bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat di manapun mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan senang hati kami, sukacita boleh kami terima Tuhan, yang firman-Mu boleh kami dengar, yang kami boleh lakukan, dan apa kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari ini Tuhan, dalam sendiri Tuhan yang terus menjaga kami setiap arahkan Tuhan kepada kami ibadah, dalam sendiri Tuhan yang menuntun dan kami yang berbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Kamu, saja yang boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, belum kami akan firman-Mu yang merupakan kami, yang belum mengajarkan kami, belum menunjukkan kami Tuhan, di semuanya Tuhan Kau sendiri yang berbicara kepada Kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan berkati Kamu dalam suatu kerjaan mereka dan secara pelayanan mereka Tuhan, yang Kau sendiri Tuhan membuat yang berhasil dan beruntung dalam akan Tuhan terus kopakan dan ini Kamu menambah berkatkan yang Kamu saja yang diibadah yang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berbangsa negara kami Tuhan Indonesia yang dicintai Tuhan, biar Kau sendiri Tuhan yang menuntun yang menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan, biar semua Tuhan berada dalam bimbingan-Mu dari presiden dan sampai ke jalan kepalanya Tuhan, biar Kau sendiri Tuhan mengenal firman mereka, apapun yang menjadi keputusan mereka semua yang